Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historia. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan tentunya tetap semangat. Anak-anak, pada kesempatan belajar kali ini, kita akan membahas materi tentang Islam dan jaringan perdagangan antar pulau. Adapun tujuan pembelajaran pada materi berikut yaitu 1. Kalian dapat menjelaskan jaringan perdagangan regional dan internasional di Nusantara. Yang kedua, kalian dapat menganalisis keterkaitan antara perkembangan Islam dan jaringan perdagangan antar pulau di Nusantara. Dan yang ketiga, kalian dapat menganalisis dampak jatuhnya Malaka ke tangan Portugis terhadap jalur perdagangan dan pelayaran di Nusantara. Itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada belajar kali ini. Anak-anak, silahkan perhatikan dulu peta persebaran Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan berikut ini. Berdasarkan Atlas Sejarah dan Dunia tahun 1996, bahwa yang pertama, Islam masuk ke Aceh Utara dan Selat Malaka. Kemudian yang kedua, Islam menyebar ke Jawa, Sumatera, dan Kalimantan Barat. Dan yang ketiga, Islam menyebar ke pesisir barat Sumatera. Dan yang keempat, dari Jawa, Islam kemudian menyebar ke Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Maluku. Dan peta berikut ini adalah peta perdagangan jalur sutra baik melalui daratan dan lautan. Jalur sutra adalah jaringan rute perdagangan kuno yang dimulai dari masa dinasti Han di Cina yang menghubungkan Cina dengan berbagai kawasan dunia dalam perdagangan. Jalur sutra ini terbagi menjadi dua, yaitu jalur sutra darat dan jalur sutra laut. Jalur sutra darat adalah jalur perdagangan antara Eropa dan Cina melalui darat, yakni melewati Timur Tengah, Iran, dan Asia Tengah. Sedangkan jalur sutra laut adalah jalur perdagangan antara Eropa dan Cina melalui lautan, yaitu rutenya melewati Laut Tengah, Samudra Hindia, Selat Malaka, dan Laut Cina Selatan. Jaringan perdagangan regional dan internasional. Kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia sudah ada sejak abad pertama Masehi. Hal ini berdasarkan dari data arkeologi yang berupa prasasti-prasasti serta data historis berupa berita-berita asing. Dari catatan-catatan di sejarah Indonesia dan Malaya yang telah dihimpun dari sumber Cina oleh W.P. Groeneveldt telah menunjukkan adanya jaringan perdagangan antara kerajaan-kerajaan di Kepulauan Indonesia dengan berbagai negara, terutama dengan Cina. Kontak dagang itu sudah berlangsung sejak abad-abad pertama Masehi hingga abad ke-16. Perkembangan Islam dan jaringan perdagangan antar pulau di Nusantara.
Kapal-kapal dagang Arab juga mulai berlayar ke wilayah Asia Tenggara sejak permulaan abad ke-7. Dan dari literatur Arab juga banyak sumber berita tentang perjalanan mereka ke Asia Tenggara. Adanya jalur perdagangan tersebut menyebabkan munculnya jaringan perdagangan dan pertumbuhan yang disertai perkembangan kota-kota pusat kesultanan dengan kota-kota bandar pada abad ke-13 hingga abad ke-18. Adapun contohnya antara lain Samudra Pasai, Malaka, Banda Aceh, Palembang, Demak, Siak, Indrapura, Jambi, Minangkabau, Cirebon, Banten, Ternate, Tidore, Gorontalo, Kutai, Banjar, dan kota-kota yang lainnya. Kemudian, dari mana kita bisa mengetahui bahwa ada jalur pelayaran yang menyebabkan munculnya jaringan perdagangan dan pertumbuhan itu? Iya, kita bisa mengetahui itu karena adanya sumber berita asing. Ada apa saja sih sumber berita asing tersebut? Ya, yang pertama yaitu ada sumber literatur Cina, di mana ada Cheng Ho yang mencatat terdapat kerajaan bercorak Islam atau kesultanan seperti Malaka, Samudra Pasai yang tumbuh dan berkembang sejak abad ke-13 sampai abad ke-15. Kemudian ada Mahuan yang memberitakan adanya komunitas-komunitas muslim di daerah pesisir utara Jawa Timur. Dan yang selanjutnya ada berita dari Tom Pires yaitu dalam bukunya Suma Oriental yang memberikan gambaran terkait keberadaan jalur pelayaran jaringan perdagangan, baik itu regional ataupun internasional. Tom Pires juga menceritakan tentang lalu lintas maupun kehadiran para pedagang di Samudra Pasai yang berasal dari Bengal, Turki, Persia, Gujarat, Arab, Kling, Melayu, Jawa, dan Siam. Sedangkan perdagangan di wilayah timur Kepulauan Indonesia lebih pada perdagangan cengkeh dan pala. Dari Ternate dan Tidore dibawa barang komoditi itu menuju Sombaupu, yaitu ibu kota kerajaan Goa di Sulawesi Selatan. Sombawopu pada abad ke-16 telah menjalin hubungan perdagangan dengan Patani, Johor, Belambangan, Banjar, dan Maluku. Semua pelabuhan itu umumnya didatangi oleh para pedagang Jawa, Arab, Cina, dan Makassar. Kehadiran pedagang tersebut mempengaruhi corak kehidupan serta budaya setempat. Misalnya, ditemui bekas koloninya seperti Maspait atau bekas koloni Majapahit, kota Jawa, dan kota Mangkasare. Komoditas cengkeh, pala, dan bunga pala atau fuli hanya terdapat di Kepulauan Indonesia bagian timur. Sehingga banyak barang yang sampai ke Eropa harus melewati jalur perdagangan yang amat panjang dari Maluku sampai ke Laut Tengah. Dengan meningkatnya ekspor lada dalam perdagangan internasional, membuat para pedagang Nusantara berusaha mengambil alih peranan India sebagai pemasok utama untuk pasaran Eropa yang telah berkembang dengan cepat. Dalam proses perdagangan terjalin hubungan antar etnis yang sangat erat. Berbagai etnis dari kerajaan-kerajaan kemudian berkumpul dan membentuk suatu komunitas. Misalnya, di Jakarta terdapat perkampungan Keling, Pekojan, dan kampung-kampung lainnya yang berasal dari daerah asal yang jauh dari kota-kota yang dikunjungi, seperti Kampung Melayu, Kampung Ambon,
Kampung Bandan, dan Kampung Bali. Dan pada masa zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam, sistem jual beli barang dilakukan dengan cara barter. Dampak jatuhnya Malaka ke tangan Portugis terhadap jalur perdagangan dan pelayaran di Nusantara. Dengan ditaklukkannya Malaka oleh Portugis pada tahun 1511 dan usaha Portugis selanjutnya yaitu menguasai lalu lintas di selat tersebut. Hal itu telah mendorong para pedagang untuk mengambil jalur alternatif, yakni dengan melintasi Semenanjung atau pantai barat Sumatera ke Selat Sunda. Pergeseran ini melahirkan pelabuhan perantara yang baru seperti Aceh, Patani, Pahang, Johor, Banten, Makassar, serta yang lain sebagainya. Pada saat itu, pelayaran di Selat Malaka sering diganggu oleh perompak laut atau bajak laut yang sering terjadi pada jalur perdagangan yang ramai, yang kurang mendapatkan pengawasan oleh penguasa setempat. Dan akibat dari aktivitas bajak laut tersebut, rute pelayaran perdagangan yang semula melalui Asia Barat ke Jawa, lalu berubah melalui pesisir Sumatera dan Sunda. Dan dari pelabuhan inilah para pedagang kemudian singgah di Pelabuhan Barus, Tiku, dan Pariaman. Berikut adalah peta jalur perdagangan alternatif setelah kejatuhan Malaka ke tangan Portugis. Oke anak-anak, itu tadi materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga kalian semua dapat memahaminya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.